Mau semester akhir dan skripsi ya sekarang. Skripsi. Nah, menurut lu gimana tuh? Kan ini benar-benar kayak terbatas gitu jadinya. Ya menurut gue ya sedih sih, Sedih ya. sedih parah. Nggak kebayang sama gue. Oke guys, balik lagi dalam vlog gua Resden. Tapi dalam kesempatan kali ini gua nggak akan untuk bahas tentang bonsai, otomotif ataupun musik. Tapi kali ini gua bakal ajak ngobrol teman gua. Jadi dia mahasiswa dari satu kampus sama gua. Ya, dia dari Kalimantan dan di tengah hiruk pikuk COVID-19 ini dia menjadi korban salah satu, bukan korban penyakit ya, tapi dia agak ngerasa dia kurang pertemanan dari semenjak ini karena dia kos kan di sini. Jadi gue pengen ajak dia bincang-bincang karena menurut gue ya seperti ini kita harus banyak diskusi gitu. Mau dari siapapun atau siapapun juga kita harus banyak diskusi. Jadi ini teman gue, Rismon Report Silalahi. Biasa disebut Simon. Mon. Asli lu dari mana, Mon? Gue kalau asli sebenarnya dari Pontianak, Kalimantan Barat. Bukan Singkawang. Ya rumah gue ada di Singkawang, cuman kadang gue tinggal di Pontianak. Tajir mampus deh berarti ya. Kagak sih tempat abang gue. Mon, gue pengen nanya nih. Jadi dampak terbesar yang lu alami nih setelah kejadian kayak gini ya, ini kan musibah juga kan buat negara kita gitu. Ya. Dan kita sebagai mahasiswa pun terkena dampaknya atas dasar ya kita nggak bisa belajar bareng, nggak berkumpul bareng gitu. Menurut tuh dampak jatuhnya, ya. Menurut tuh dampak terbesar dari COVID-19 ini tuh apa gitu? Karena ya kan kita biasanya nongkrong bareng gitu kan, tapi untuk saat ini kita nggak bisa nongkrong bareng gitu. Nah, menurut lu gimana tuh? Gue lebih ke untuk pekerja dulu sih. Kerja ya? Maksudnya kita kan hidup di dunia yang kayak gini, maksudnya pekerjaan orang yang terpaku sama pekerjaan yang mungkin biasanya di rumah. Aduh, Gimana tuh? nyesek juga sih, maksudnya Miris lah ya. miris. Gue mikirnya di situ sih. Kalau sebenarnya untuk mahasiswa kan dari kita mungkin masih emang bisa Ya. online lah ya, maksudnya yang pekerjaan yang nggak bisa online tuh gue Ya, mikirin benar-benar. itu. Jadi memang terlebih untuk pekerja harian mungkin ya. Pekerja harian. Tapi menurut lu juga nih ya, kan banyak nih pekerja-pekerja juga yang di PHK gitu ya kan. Dan menurut lu tuh dampak seperti itu tuh solusinya tuh seperti apa gitu? Kata gue gimana ya? Bukan lebih ke solusi sih kalau gue, maksudnya mungkin yang dari istilahnya tadi PHK ya mau nggak mau banting tulang. Iya, benar-benar. Bikin usaha sendiri. Ya, karena emang kebanyakan sekarang Soalnya tuh membingungkan. Karena juga sekarang juga banyak kan kayak ya dari orang-orang yang buka usaha cicilan baru kan, karena pandemik ini gitu loh. Ya. Oh ya, keluarga lu di Kalimantan tuh gimana tuh? Kan lu posisinya lu di Tangsel. Tangsel ini kan zonanya merah ya untuk Red COVID zone ini. ya. Red zone. Kalau dari data sih ya makanya. Nah, keluarga lu di sana khawatir nggak sama lu nih? Wah, pasti Khawatir. Ya? Sebenarnya di sana juga kasus COVID ini ya sama sih. Ya. Semua daerah lah istilahnya ya. Ya. Cuman ya gue sebagai anak ya, orang tua juga pasti khawatir lah. Dan permasalahannya ini tuh lu udah mau semester akhir dan skripsi ya sekarang. Skripsi. Nah, menurut lu gimana tuh? Kan ini benar-benar kayak terbatas gitu jadinya. Ya menurut gue ya sedih sih, Sedih ya. sedih parah. Nggak kebayang sama gue. Gue bakal Nggak kebayang gimana tuh? nggak kebayang gue bakal asistensi tuh lewat online, via online gitu. Maksudnya dalam artian ya kalau menurut gue sendiri ya kurang efektif. Iya, bener sih emang. Tapi Jadi ya, kayak ngerasa nggak afdol aja lu Iya. sebagai mahasiswa yang harusnya saat kita ini, tatap muka sama dosen. Benar-benar. Kita nggak bisa sekarang, maksudnya asistensi ya lebih baik tatap muka, kita bicara konsultasi. Cuman Apalagi, di sini ya apalagi nanti kan bakal sidang juga kan. nah ya. Sidang tuh pasti online juga gitu kan. Menurut lu gimana tuh? Nah makanya gue sih berharap kalau sidang jangan sampai online deh. Iya, Gue berharapnya pengennya kayak gitu.
mumpung apa ya, susah Gimana? aja gitu kalau online. Maksudnya bukan dalam artian mungkin ada yang suka online, ada yang nggak suka online. Mungkin karena gue berpihak yang nggak suka online, Ya, jadi serasa lebih real ngabdol gitu ya. ya, lebih wah kita juga ngebahasnya enak. Kalau istilahnya online ya ibaratkan cuma ya untuk persyaratan aja sih. Ya, tapi nih ya, tadi kan gua nanya dari segi lu sebagai mahasiswanya kan. Ya. Nah, dari segi lu sebagai anak muda nih, yang gua tahu kan lu sering keluyuran, nongkrong sana sini ya kan. Aduh. Nah, gitu Wah, Bener lu nggak? tahu Bener dari nggak? mana ini? Kan, ya gua tahu lah gitu. Sekarang kan pandeminya ya PSBB itu udah dijalankan kan di Kota Ya. Tangsel nih. Hmm. Nah, tuh menurut lu gimana nih? Ya untuk dampak keseharian lu sehari-hari gitu. Kalau untuk Sebagai- kesehari-hari ya. sebagai pemuda ya. Kemudian sebenarnya kalau untuk dari pemerintah PSBB ya, gue Ya. ngedukung Ya, karena benar. kita membantu untuk mencegah. Hmm. Tapi satu sisi ya gue kadang ya bukan gue juga sih, mungkin semua orang juga bakal ngerasa kutip jenuh Ya benar. karena nggak ada kegiatan. Tapi kita juga harus beruntung, maksudnya berpikirnya gue yang sebagai mahasiswa dan anak kosan, Ya. mungkin gue cuma ngejalanin hidup gue biasa aja kan, kita nggak tahu yang lagi kerja nih. Ah benar-benar. Kadang gue terpikir juga di situ. Tapi lu ngerasa jenuh nggak dengan hal kayak gini? Maksudnya kan biasanya yang sehari-hari lu nongkrong gitu ya kan? Ya, Ya nggak dari segi lu mahasiswa juga sih. Maksudnya dari segi lu sebagai pemuda juga lu suka nongkrong gitu kan? hmm. Jenuh nggak? Kan lu jarang keluar. Pasti lu di Parah. kosan mulu kan? Gue di kosan nih, kegiatan gue tiap hari nih di kosan, gue nggak ngapa-ngapain. Gue bangun tidur, keluar cuma nyari makan, balik lagi, nggak ada aktivitas. Paling ya malam gue ngerjain itu, tanggung jawab gue. Yang tadinya lu nggak suka nonton drakor, lu jadi nonton drakor. Aduh, Bener gak? ya nggak gitu Emang juga Mas sih. dimakan Mas? Iya, siap-siap. Ya sometimes, kadang-kadang. Maksudnya ya untuk menghibur sih, gue ya mau ngapain. Iya benar-benar. Jadi ngisi luang juga ya. Ya benar. Tapi nih ya, kan kondisinya kita nggak tahu nih sampai kapan seperti ini gitu. Dan menurut lo tuh atas keputusan pemerintah untuk apa? Apa itu? Membuat PSBB itu seperti apa? Maksudnya ya efeknya gitu. Efek bakalan cepat berakhirkah atau tergantungkah kita sebagai masyarakat gitu kan? Karena kan kita juga masyarakat gitu yang Kalau dilihat dari pemerintah kan sebenarnya makanya nerapin itu kan biar masalah Ya. ini cepat selesai lah ya istilahnya. Ya gue sih lebih mikirnya ke arah situ. Ya semoga aja covid ini ya cepet kelar. Maksudnya biar kita aktivitas kita juga ya, semua aktivitas yang umum bisa kita lakuin. ya jadi kan ya emang bener sih ya. Jadi sebenarnya kita juga berharap PSBB ini adalah salah satu memutus mata rantai penyebaran Ya. dari COVID-19 ini. Ya. Ya, cuman kalau menurut gua ya, Hmm. sebenarnya kita tuh seperti digantung gitu. Dan menurut lu kita seperti digantung gak nih untuk ya dengan adanya PSBB ini gitu? Digantung dalam artian Ya kan kita posisi kita boleh keluar tapi terbatas iya, gitu iya. kan. Sedangkan kan untuk teman-teman atau siapapun juga kan dia masih melakukan kegiatan juga gitu. Nah, menurut lu merasa digantung nggak? Sebenarnya balik ke individu sih. Bagi individu ya? Ya individu. Ya sih emang. Karena maksud gue juga nggak tahu kan di luar tuh kayak gimana. Karena kan aktivitas gue ya udah gue di sini. Tapi gue nggak tahu. Menurut lu ada manfaatnya nggak nih? Adanya seperti ini nih. Maksudnya bukan Dampak kita positifnya ya apa dampak negatif? positifnya gitu. Bukan Dari- bukan dari- sih bukan sih kita karena libur kuliah ya, bukan karena kita libur kuliah gitu, tapi menurut lu gitu ada dampak positif nggak nih untuk seperti apa adanya COVID-19 ini? Sebenarnya kalau dampak positif mah sebenarnya banyak. Apa coba? Menurut lu Kalau ya? sebenarnya dari finansial ya, kalau gue bahas karena gue begitulah hidup. Kalau dari finansial uang ya masih ada lah. Jadi nggak kayak kita ngirit ya? hidup agak irit. Agak ngirit. Nah, Terus pengeluaran juga nggak terlalu besar. ya kalau kayak untuk pencemaran udara mungkin kayak Berkurang. waktu itu kan ya apa persentasenya tinggi, sekarang udah agak lebih baik lah. Jadi dampak positifnya. Tapi ada satu lagi yang lu nggak sebutin. Mungkin karena menurut gua lu sebagai anak rantau kali ya, dan lu kos ya. Hah. Dampak positifnya itu jadi banyak
yang tadinya nggak punya waktu untuk keluarga tuh Oh iya, yang ya keluarga. mereka jadi Ya. bisa lebih berkumpul sama keluarga dengan waktu yang banyak gitu Iya ya. benar. Makanya gua buat kalian yang tinggalnya sama keluarga gitu ya, Hah? bersyukurlah tuh gua Iyalah masih ya. bisa nikmatin itu waktu itu. Ya. Ya kayak gua maksudnya walaupun gua punya keluarga di sini, gua punya istilahnya gua punya pemikiran sendiri sih. Gimana tuh pemikiran lu? Nih, gua mikirnya gua yang nggak enak ketika gua pengen datang ke keluarga gitu. Karena gua yang mikir, gua takutnya gua nggak ngapa-ngapain nih. Ya benar. Bebas, cuman gua belum tentu ngerasa nyaman. Jadi ada rasa nggak enak lah Iya, ya gua walaupun ngerasa kita nggak masih enak keluarga ya. Walaupun atau sepupu emang gitu keluarga kan. ya. Nah, emang sih ya ya mungkin kita juga harus bersyukur yang buat teman-teman juga yang masih bisa kumpul keluarga bareng gitu kan. Tapi ini nggak sedih kan, maksudnya lu jangan nangis gitu. Ya enggak lah. Ini kok jadi gini, sebenarnya dampak ini tuh pengaruh besar banget terhadap ekonomi gitu. Ekonomi ya. Ya, ekonomi global gitu. Cuman menurut lu nih ya, hal seperti ini tuh yang ya semua orang bebas beropini dan berpendapat lah ya. Ya setuju. Nah, menurut lu nih hal apa yang cocok dilakukan gitu dengan menghadapi seperti ini jika seandainya lu jadi orang yang berpengaruh lah di negeri ini gitu. Hal apa yang bakal lu lakukan gitu? Soalnya kan ini penyebaran virusnya cepet banget men, ya kan? Dan juga kita juga nggak bisa mendeteksi itu secara ya menurut gua sih kalau secara suhu Suhu itu, badan itu iya enggak ya Nggak mustahil juga sih signifikan banget ya. gitu. Kalau lu sebagai jadi orang yang berpengaruh di negeri ini apa yang lu bakal lakuin? Ini opini lu ya, bukan kita sih apa ya? Iya, paham. Nangkep sih gua. Cuma gua bingung juga sih, maksudnya kalau udah masalah segede gini, gua nggak bisa mikirin untuk sendiri. Maksudnya makanya kita hidup umum. Ya. Jadi kita punya pendapat dari orang lain yang bisa kita jadiin satu gitu. Jadi gua nggak bisa. Masalahnya emang masalah gede, besar. Iya benar. Gua nggak kepikiran jadinya. Mungkin gua butuh solusi juga, kritik dan saran. Jadi emang kita komunikasinya. Dan nggak luput juga untuk kita meninggalkan diskusi lah ya. Ya, dari diskusi itu emang. Tapi kan Gua makan ya. makan Serius. bayar lah ntar. Jadi kan memang ya gue ngerasa gimana ya, hal seperti ini tuh emang sih ya lu setuju gak kalau misalnya gue bilang hal seperti ini tuh kita harus hadapi bersama gitu. Maksudnya nggak cuma pemerintah, nggak cuma pejabat, nggak cuma menteri, nggak cuma DPR, jadi tapi ya dari semua masyarakatnya pun ya harus menghadapi bersama. Lu setuju nggak menurut lu? Setuju. Kenapa lu setuju? Ya karena untuk kebaikan bersama. Tujuannya kan karena COVID kan. Ya. Jadi biar ini kelar, lebih baik ya kita ikutin yang keputusan dari pemerintah. Kita ikutin yang keputusan dari setiap kepala daerah gitu. Apapun yang ada, maksudnya ya mau dari camat ngasih tahu, kepala desa, kepala RT ngasih tahu, ya kita ikutin aja. Iya benar. Nah itu dia, cuman ya lu juga pasti banyak ngeliat lah pelanggaran seperti itu kan bisa dijadikan kayak gue ngelanggar nih. Melanggar Ya kan kita diskusi. Enggak, diskusi mah enggak akan ada salahnya gitu ya. Iya. Tapi gue enggak PSBB nih, gue main ke kosan lu. Oh iya. Sedangkan kan kosan lu dekat gitu menurut gua gitu kan. Makanya gua main dan gua juga di sini kan ya nemenin lu gitu kan. Iyalah. Benar. Di satu sisi ya gue juga butuh teman. Iya. Pasti. Makanya gue kadang keluar ya berasa lega. Cuman ya gue keluar karena makan. Tapi kan yang di depan ada tuh yang temen Apa tuh? yang itu. Mana tuh? Yang kemarin diusahain terus sama si Riko. Aduh, itu mah tetangga kayaknya. Belum dapet. Aduh, apa tuh? Kayaknya enggak tahu. Tapi ini tuh bukan obrolan serius tuh, tapi ini Tapi untuk sebenarnya nih gue beda aja deh. Ketika lu yang di posisi gue dah gitu, gue bukan ini, maksudnya gimana gitu. oh jadi gue yang ditanya nih. Ya enggak, ya maksudnya Ya. ketika yang lu di posisi gue gimana? Ya di satu sisi sih gue bakal bertingkah sebodoh amat ya. Kok bodo amat?
bodo amat bukan dalam arti itu untuk PSBB atau Ya. peraturan enggak, tapi sebodo amatnya itu dari segi gua ya lu tau lah, maksudnya ya kita emang butuh ya namanya sosial itu ya kan. Tapi untuk seperti ini tuh kita bukan berarti sebodo amat gua terhadap lingkungan luar gitu. Jadi ketika sebodo amatnya gini, ketika gua harus keluar nih, dan seandainya gue jauh dari orang tua seperti lu nih, ya gue nggak akan terlebih nggak gue pikirin banget gitu. Karena lu setuju nggak sih kalau misalkan tingkat kesetresan itu lebih besar bahayanya ketimbang penyakit apapun, ya, bener nggak? Setuju. Nah, jadi gimana caranya gue bisa Makanya, lebih ya. menghibur diri gue sendiri? Makanya Gitu. gue lebih di sini gue ngambil kesimpulan juga sih, maksudnya gue emang gue balikin ke diri gue sendiri nih di dalam masa kayak gini nih. Jadi gue dapet pengalaman juga kata gue, maksudnya dalam artian walaupun gue sosialnya kurang, tapi gue lebih memperdalam diri gue dulu nih. Ya. Maksudnya Ya di satu sisi bisa untuk lo berpikir lebih. ya gue mikirin diri gue, dan gue pasti juga mikirin orang lain. Apa kabar yang maksudnya di bawah gue nih, yang hidupnya di bawah gue nggak tahu kan, maksudnya gue bersyukur akan hal itu. Nah, itu kan emang kita juga di satu sisi harus ya melawan ini tuh bersama lah ya. Dan lu setuju gak ketika kita untuk turun ke masyarakat untuk kita bikin suatu kegiatan yang Untuk positif kegiatan lah ya. sosial ya. Ya karena kan kita juga tahu gitu kan, bahwa kita tuh sebenarnya kan bukan makhluk individu kan. Ya. Nah menurut lu bagus nggak? Tapi kan di satu sisi ya itu tuh untuk ininya tuh agak sedikit dikurangi gitu, untuk segi misalnya keramaiannya gitu. Ya. Kalau seandainya lu bikin kegiatan nih ya kan, yang mau Perlu, penting. Ya. Gue nangkepnya gini. Ya walaupun dalam kekurangan ya istilahnya, seenggaknya gue kalau emang untuk yang gue lihat istilahnya lingkungan sekitar, gue nggak mau bikin mereka kelaparan juga. Benar. Selagi kita bisa ngebantu, kita diskusi, maksudnya diskusi dalam artian yang emang gak rame-rame juga ya, perwakilan lah ya. Kita kumpul dalam artian ya itu untuk itu kegiatan sosialnya. Ya benar. Tapi kan lu ngerasa nggak sih, maksudnya di tengah COVID-19 ini, jadi kita lebih banyak diskusi gitu. Kemudian kan lu sering nih ketemu sama gua. Ya. Ngerasain nggak lu lebih banyak diskusinya Ya. gitu? Maksudnya dalam artian kan diskusi kita ini untuk lingkungan sekitar kita, bukan dari kita berdua doang. Tapi gue lebih mentingin keadaan sosial sih. Tapi soalnya nih maksudnya gimana, ya gitu, gue bukan patokan dulu sih. Gue mikirin orang yang istilahnya ya kurang lah ya. Maksudnya gue mikirinnya lebih ke lu udah makan apa belum sih? Iya benar. Ketika gue makan nih, mereka udah makan belum sih? Iya. Gue mikirin itu. Ya lebih baik ketika kita masih bisa untuk melurin tangan ya, dalam artian enggak ya, bukan untuk dikasih tahu juga enggak. Iya, Karena emang itu penting, karena gue mikirnya begitu. Iya sih emang. Cuman kan ya kita tahu juga lah, banyak juga yang mungkin orang-orang lebih berpikir bahwa saat ini tuh kegiatan sosial yang lu lakuin itu ya gimana ya bisa dibilangnya ya, misalkan nih seandainya kita ngadain aksi sosial atau kegiatan sosial ya, mungkin banyak orang yang bilang dadakan lu ya kan, bener gak sih? Nah pendapat lu tuh seperti itu tuh pantas nggak gitu untuk ya gue sih sempet lah ada tutukan Ya, kayak gitulah ya, karena pemikiran orang kan beda-beda. Ya, sebenarnya nggak bisa disimpulin kayak gitu juga sih. nggak pantas lah ya. Ya maksudnya ya emang kita niatnya baik, tertuju, nggak ngasal. Ya benar. Kecuali kita ngasal, kita memberontak, nah itu baru. Ya. Ini kita niatnya baik. Jadi gue nggak, tapi gue sebenarnya persetan sih dalam kutip. Ya kita ngelakuin yang positif, ngapain harus Iya emang. yang negatif? Ya udah kita ambil buat saran.
Tapi biar emang jadi lebih baik. Tapi emang kadang orang lebih bangsat sih, dan maksudnya gua nggak tahu ya pola pikir dia tuh. Iya, gua nggak tahu pola pikir dia tuh bener-bener lebih, ya gua nggak tahu dia lebih Ya, pinter atau lebih punya berguna. segalanya lah mungkin ya. Dia punya segalanya buat apa kalau buat sendiri? Iya, cuma kan itu kebanyakan orang yang bilang tuh, lu kalau misalkan ada musibah doang lo bikin kegiatan sosialnya gitu ya kan. Ya sebenarnya mah nggak dari situ juga kita udah pernah ngelakuin itu. Iya. Tanpa disadarin, tanpa dia yang lihat langsung ya. Mungkin dia ngeliat pas di saat Di saat sekarang. ini, ya. Sebelumnya dia enggak. Jadi mungkin di anggapan dia itu kita cuma cari muka Iya. atau apa ya. Nah, Makanya jangan menilai lah. Maksudnya ya kalau lu suka nggak suka ya udah. Jangan bikin orang ini juga iya. Di satu sisi bakal matain semangat sih, Iya. ya kan. Yang penting tujuan orang baik ya udah nggak apa-apa. Lu sebenarnya ngerokok nggak sih, Mang? Kalau ngerokok mah enggak sih gua. Maksudnya gua ngerokok, cuman bukan Ah. perokok. Nah, lu vote itu ya? Pot ya. Kan? Baru bulan ini baru. Tapi itu ini nggak, dampak negatifnya ada nggak ketika lo ngepot dan kondisi ekonomi saat ini seperti ini gitu? Ya gimana ya? Ini mungkin ya efek gua nggak ada temen sih. Iya, iya. Maka gua beli ini. Tapi kan setiap malam gue temenin. Aduh, itu tujuan lu. Iya, bener. Temen bener. Ya kayak gini mah nggak perlu dibahas sih kata gua. Iya sih. Nggak. Benar. Tapi berkurang nggak nih, maksudnya Apa tuh? ya kan kondisi kayak gini ya, kita juga jarang banget buat main keluar kan. Jadi bahpot lu. Enggak berkurang nggak untuk sosialisasi lo terhadap teman-teman wanita lo gitu? Wah, Kurang. Tapi katanya tadi dapat kado dari cewek. itu mah temen gua. Oh, itu temen lo? Temen gua. Oh. Kalau dulu jadi bahas yang kan individu, ngobrol ya enggak kita. gitu juga. Tapi kan ini kan maksudnya benar-benar mengarah ke pribadian lu dengan dampak seperti ini kan gitu. Dampaknya terhadap pribadi lu gitu. Benar nggak sih? Bener. Tapi lu nanya lebih sensitif nih sekarang nih. Lebih sensitif dari corona. Tapi emang itu semua berpengaruh, Mon. Makanya ada kadang gue terlalu berfokus sama yang gue tuju, tapi di balik yang gue tuju itu ada yang lebih peduli sama gue gitu. Ya. Tahu gak lu? Ya, paham gua. Gue terlalu fokus nih sama orang yang satu ini. Oh, berarti Tanpa gua memperhatikan lingkungan sekitar gue. enggak. Berarti ini omongan yang barusan nih Apa tuh? itu lebih tertuju ke hati. Iya, ke hati sama covid. Covid pun membawa duka untuk asmara. Asmara dan sengsara. Anjing. Tapi lu Aduh, panas juga ya. lu sempet ini gak sih? Apa tuh? Maksudnya berharap banget gak nih untuk ya udahlah semoga kelar lah. Ya, gitu. gue berharap banget tuh covid kelar. Maksudnya gue pengen ngejalanin hidup gue ya secara biasa aja. Maksudnya Iya benar. senormalnya mungkin. Benar. Apalagi kita juga mau menyambut bulan Bulan puasa. puasa. Ya. Kayaknya aneh juga sih, Man. Maksudnya biasanya kita mungkin ya sore-sore tuh ngeliat banyak tukang dagang kan buat beli Iya. takjil kan. Cuman gua rasa sih tahun ini kayaknya nggak tahu sih, mudah-mudahan tetap stabil dan ya kita masih bisa ngerasain hal seperti itu gitu. Karena menurut gua ya walaupun ya Gue mesti terngiang-ngiang ini. kenapa tuh? Yang tadi. Yang mana? Udahlah lanjut. Oh. Tapi nggak apa-apa kalau mau bahas cewek ayo gitu. Enggak. Skip lah. Serius. Gue udah. Tapi kan orang-orang juga pengen tahu nih lebih, maksudnya ya kan jarang lah ya, lu juga curhat jarang gitu, tahu gua. Curhat. Iya maksudnya curhat nggak pernah kan lu malah. Ya gue nggak pernah curhat sama Nah. siapapun. Tapi kalau misalkan kita berdiskusi masalah wanita tuh sedikit agak menghibur nih, walaupun Ya. temanya kita membahas tentang COVID ya kan. Tapi wanita pun salah satu hal yang berpengaruh juga gitu sebelum COVID ada, bener nggak? Karena menurut gua wanita adalah salah satu makhluk Tuhan yang tidak dapat bisa dimengerti sampai saat ini. Aduh, berat banget dibahas. Bener nggak lu? Mungkin. Lu pernah nggak ngerasain? Nih ya, kan kalau sekarang nih lagi ke kondisi corona kayak gini kan, COVID ini kan kita nggak bisa nih buat makan bareng nih sama wanita atau Ya. temen cewek atau pacar gitu.
Temen Pernah nggak lah sih ya. lu sebelum kejadian seperti ini ngalamin yang kayak gini? Ketika lu ngajak cewek makan, lu tanya nih mau makan apa kamu gitu kan? Terus jawabnya terserah, bener nggak? Ya kan? Terus ya Itu kan sama aja kayak kita menghadapi COVID gitu. iya. Kayak Kita mau ngapain tapi nggak iya, bisa ya. serba salah gitu. Ya Pernah makanya kalau gue sih sistemnya gini sih, udahlah nggak perlu gue tanya, langsung gue berhenti aja gitu, tau gak lu? Iya sih. Lebih baik gitu. Tapi kan kadang kita harus lebih tanya dulu Iya. buat lu maunya. Ketika dia udah dijawab terserah ya udah, berarti itu udah Bebas, keputusan ya. di gue ya. Tapi setelah lu berhenti cemberut nih. dia tetap makan. Iya, dia tetap makan tapi cemberut gimana gitu. Kayak gue tuh sebenarnya pengen makan ini, kok lu nggak ngerti sih perasaan gue gitu kan. Sama kayak kita bilangnya gue pengen corona tuh cepat berakhir, kok lu corona nggak ngerti banget perasaan gue sih gitu kan. Kan seperti itu kebanyakan. Ya namanya juga wanita. Wanita makhluk Tuhan yang susah dimengerti. Lu setuju nggak itu? Kalau susah iya sih setuju. Ya kan? Tapi asik loh maksudnya. Tapi sebenarnya di balik kesusahan itu yang bikin penasaran. Iya memang. Bikin penasaran. Sesuatu yang sulit tuh membuat penasaran aja. Justru sesuatu yang sulit didapatkan pasti bakal sulit ditinggalkan. Kalau Iya. menurut gua ya. Tapi lu pernah ngalamin nggak? Maksudnya untuk saat ini ya kan ya sekarang kan ya COVID-19 itu kita ya benar-benar kadang banyak keresahan dari masyarakat ketika kita ngobrol kan. Ya. Pernah nggak sih lu ngedenger sampai ada orang nanya, emang corona bentuknya gimana sih? Pernah nggak lu? Gua ketawa sampai begitu tuh. Hah? Gua ketawa begitu. Maksudnya ya gua juga nggak tahu corona kayak Iya, gimana. tapi pernah nggak ada yang nanya lu kayak gitu? Sebelumnya sih nggak, maksudnya Hah? gua kan waktu itu lagi makan nih. Gua lagi makan kan di langganan gua lah yang udah gua kenal. Iya. Maksudnya dia nyebut corona tuh bukan itu, bukan COVID-19 atau corona. Siapa? Ini si Rona nggak kelar-kelar kenapa deh? Tapi Si kemarin gini, Rona loh, si Rona bukan Nggak, corona. kemarin gini loh. Ini kejadian nih, bener. Ini gua nggak bohong. Ya. Ini asli 100%. Gua pun ngakak gitu ya. Nenek gua kan udah tua lah ya. Ya. Nenek. Jadi ada aparat nih ya kan keliling di jalan-jalan. Bilang waspada terhadap COVID-19 ya kan. Nenek gue dengernya bilang apa? Itu Pak Polisi mesen kopi 19 gelas. Iya kan COVID-19 kan. Iya. COVID-19 kan. Iya, Kalau kita kan nyebutnya COVID-19 Iya. kan. Makanya. Nah nenek gue bilangnya itu Pak Polisi mesen kopi 19 gelas gitu. Oh iya. Iya kan COVID-19 mirip kan. ya, iya, benar. Nah, namanya nenek-nenek mungkin ya, pendengarannya udah lebih berkurang gitu. Tapi ya itu jadi hiburan juga gitu. Iya. Sebenarnya pasti banyak hal yang lucu, Iya. apa segala macam pasti ada. Benar-benar. Nah, pertanyaan gue tuh tadi, pernah nggak sih ada orang yang nanya lu tentang emang corona itu bentuknya seperti apa sih? Ya karena emang gue bukan dari ilmuwan atau segala macam apa yang untuk ngebahas itu ya nggak ada, dan gue juga nggak tahu. Kalau gue jawab juga gue nggak tahu, daripada gue so tahu. Nah, ini kejadian nih mon. Di lu lagi. Iya, kejadian di gue, persis di gue. Jadi gue lagi sama Riko nongkrong kan. Lu tahu kali Bang Oka? Oh iya. Itu bos kita itu jadi. Jadi dia nanya sama gue, emang corona bentuknya gimana sih? Gue kaget kan, gue bengong gitu. Corona bentuknya gimana? Gue jawabnya gini, Bang kalau misalkan gue tahu ya bentuk corona, gue yakin semua masyarakat pasti Iya. gamparin dia Iya. gitu ya kan? Istilah tampol ya. Iya, tampol dia gitu Iya. kan. Tapi kan dari sini juga kita merasa terhibur gitu kan dengan Ya celotehan lah. contohnya gitu kan. Dan sempat dia bilang gini, corona tuh bagaikan makhluk tak kasat mata. Makhluk tak kasat mata. Ya. Dia ada tapi tidak terlihat. Ini. Anjir. Kayak kentut dong. Ya, kayak setan gitu-gitu. Tapi kan itu jadi semacam hiburan buat kita Iya, yang hiburan. tadinya ini. Tapi pesan-pesan lu apa nih, Mon? Maksudnya ya terlebih untuk lingkungan dan masyarakat.
untuk segi luasnya untuk masyarakat Indonesia lah gitu. Ya kalau menurut gue sih, gue pribadi ya, ya mungkin kalau untuk sementara sekarang nih, karena emang udah ada keputusan PSBB, ya kita ikutin aturan, Ya. ikutin lah segala aturan yang ada, maksudnya demi kebaikan bersama. Dan gue juga nggak tahu ya, mungkin yang kayak gue juga nggak gue sendiri, maksudnya yang di kosan yang tanpa gue sadari, ya kita dari segala sesuatu ya kita ambil aja hikmahnya yang baik. Iya, benar-benar. Buat yang di rumah juga ya fine lah, Tapi lebih dekat sama keluarga ya. Tadi itu sebenarnya bukan mau penutupan ya, gue masih pengen banyak ngobrol nih. Ya. Lo tau lah sekarang banyaknya di gang-gang di portal. Ya. Iya kan? Pendapat lo kayak gimana? Nyusahin diri mereka atau apa? Kata gue ya, mereka di gang kan sebenarnya kan PSBB kan biar kita nggak terlalu Ya, beramai-ramai mengurangi lah, ya, mengurangi keramaian lah juga, gitu. kalau emang mereka mau di setiap gang apa di setiap jalan yang aksesnya rame, boleh dijaga, tapi jangan ditutup. Ya. Maksudnya jangan ditutup itu mungkin ya kayak dia cek suhu, kasihlah hand sanitizer, semprot. Maksudnya ya biar ada bener dampak bagusnya untuk yang kita yang lewat, daripada kita malah menyusahkan akses kita untuk lewat. Iya benar. Kan Tapi emang gini, ya menurut gue sih emang nyusahin diri sendiri itu mah ya. Jadi gue yakin pun yang lewat ke gang-gang mereka itu ya orang-orang mereka gitu kan. Ya. Tapi emang ada satu kutip yang saat ini benar-benar banyak kejadiannya gitu. Maling. Oh ya. Ya, gue nggak tahu ya, maksudnya ya dengan penutupan portal di gang-gang itu berdampak besar terhadap Tapi kalau mereka pengurangan ditutup, malingnya nggak gitu? ditutup, cuma mereka nggak ada yang dilakuin, ya maksudnya percuma sih tuh gua. Iya sih, malah soalnya ditutup mereka berkumpul. Nah, malah kadang mereka malah berkumpul di portalnya kan? Iya, yang dari yang kadang gua lihat karena gua lewat kan. Jadi sebenarnya itu di positif negatif juga sih ya seperti itu ya. Ya sebenarnya kalau untuk diapresiasi ya kita apresiasi lah. Tapi emang ya itu hak mereka lah gitu. Tapi yang mirisnya ya, jadi ketika penutupan portal di gang-gang, kayak pedagang-pedagang keliling tuh ngerasa aksesnya mereka untuk berjualan lah gitu. Iya, kadang gua kepikiran juga di situ. Nah itu gue sih ngerasa negatifnya seperti itu. Jadi yang kita lihat ya mungkin gue juga maksudnya ya gue yakin lah ada pedagang yang bakalan keliling ke tempat lu gitu. Justru mereka karena emang udah mata pencaharian. Justru mereka malah lebih berbahaya, maksudnya ketimbang kita yang di rumah, mereka malah ya karena untuk kehidupan dan kebutuhan sehari-hari lah ya. Nah jadi di situ ya menurut gue sih emang ya sebenarnya yang lebih baik ya yang kayak gue kasih tahu sih, maksudnya boleh itu dijaga. Ya kita sterilin aja gitu. Ya lebih baik di sterilin daripada nggak ada akses. Ya tapi karena kalau misalnya nggak ada akses tuh gimana gitu kan ya, soalnya gue juga agak merasa berat lah ya. Tapi memang ya mungkin itu hal yang terbaik untuk warganya mereka ya kan. Kita juga jadi kita sebenarnya nggak bisa iya benar, kita nggak bisa menjudge ini, wah ini tuh seperti ini tuh seperti ini, enggak ya. Mungkin cuma lebih baiknya ya itu kasihlah hand sanitizer, suhu ya, jadi biar steril sih. Kayak di kemarin tuh yang kita ke Pamulang itu bagus tuh. Setuju nggak lo? Ya setuju, maksudnya nggak ditutup tapi ada aksi yang dia lakuin. Jadi emang kita juga nggak bisa maksudnya melakukan hal ini tuh secara sendiri lah ya, emang harus bergotong royong gitu. Tapi keluarga di Kalimantan sehat, Tuhan aman. Tapi di Kalimantan kayaknya nggak terlalu ini penyebarannya. Kalau untuk spesifik ke data sebenarnya gue nggak tahu juga, cuman untuk dampaknya sama kayak kita di sini ya. Tapi lu setuju nggak sih kalau untuk
apa maksudnya data tentang orang ODP atau PDP ya. positif itu. Kan banyak nih yang data-data dikeluarin dari pemerintah. Lu setuju gak sih bahwa data itu tuh valid apa enggak? valid atau enggak? Ya gimana ya? Karena gue udah percaya pemerintah, maksudnya ya gue udahlah, gue percaya mereka yang bekerja. Ya gue fine aja, mungkin bukan fine dalam artian gue baik buat gue, enggak, maksudnya oh pemerintah udah tahu nih yang sekian segini karena mereka yang bekerja. Ya. Karena kita cuma tahu hasilnya kan, tapi lu prosesnya kita nggak tahu. Pernah nggak mempertanyakan gini, kan sebelum adanya COVID ya, COVID-19 ini, jadi kan tingkat kematian juga kan besar gitu Ya. Dan sekarang bahwa tingkat kematian itu disatukan sama data-data corona COVID-19. Nah maksudnya Bener validnya dari itu corona apa yang sebab yang lainnya. Terus ya maksudnya di situ yang mau gue pertanyakan gitu sama lu nih. Menurut lu ya, maksudnya data-data seperti ini tuh ya kan lu bilang selagi itu ya lu percaya pemerintah gitu. Ya gue pun percaya gitu ya kan. Cuman gue yang pertanyakan, tapi kan sebelumnya ini kan banyak kematian soalnya juga. Faktornya kita nggak tahu. Nah itu, tapi menurut lu gimana nih? Karena gue yakin saat ini orang meninggal pun pasti dianggapnya itu positif COVID. Udah pasti lah itu, benar nggak? Sebenarnya dari masyarakatnya sih yang bikin ini, apa namanya? Bikin kesimpulan bahwa orang yang meninggal udah pasti itu. Iya. Padahal kan belum tentu. Tapi data kematiannya pun untuk saat ini yang selain COVID ya itu udah nggak ada kalau menurut gua. Tapi emang disatuin sama COVID semua kayaknya. Jadi itu menurut gua ya, jadi menambah rasa takut masyarakat lu. Misalkan gini, ada kejadian misalkan lu sakit tipes nih. Ya. Lu tahu kan suhu penyakit tipes itu seperti apa? Mungkin bisa lebih dari 40 derajat. Kayak gitu. Tapi dikategorikannya COVID. Kayak gitu loh. Ya susahnya di situ sih, cuma gimana? Gue juga nggak mau takut salah ngomong sih, makanya gue nggak bisa terlalu berkomentar tentang itu. Tapi Kenapa bro? Korek? Ya ilah, tenang aja. Tapi emang menurut gue sih agak gitu juga sih. Maksudnya ya sebaiknya. Ya sih validnya gue nggak tahu sih kalau untuk itu. Maksudnya gue nggak terlalu mengikuti, cuman ya udahlah gue tahu gitu. Tahu dalam artian ya sesuai data itu. Cuman gue nggak terlalu menelusuri itu meninggalnya kayak gimana. Ya. Karena ya susah juga. Emang susah sih disebabkan. Kayak penyakit juga. Cuman itu yang maksud gue gini loh. Sebenarnya sih gue lebih pengen berdiskusi tentang meluas nih. Umum lah ya. Ya lebih meluas gitu. Ya terus Ketika media-media mainstream punya berita tentang corona, lu setuju gak kalau itu hanya menakuti, tingkat ketakutan masyarakat tuh bertambah? Mungkin bisa diambil dari dua sisi. Tujuan dari berita itu biar dari masyarakat tetap stay di rumah masing-masing, maksudnya dalam artian ya aktivitasnya emang aktivitas sosial yang untuk di luar ya berkurang, mungkin dari situ. Cuma ya gitu, gue nggak terlalu tahu validnya itu bener realita apa enggak. Iya benar sih. Karena yang punya berita, yang ngebikin mereka. Ya paling dari kita cuma pembaca kan, pembaca juga belum tentu nerima oh ini bener apa enggak. Itu kan balik lagi ke masing-masingnya. Nah itu yang kadang gue mikirnya tuh seperti itu. Jadi ya menurut gue ya media saat ini tuh oke lah kita memberikan data gitu. Dia memberikan data itu sebut dari pemerintah ya. Tapi ketika data itu dan berita itu selalu disiarkan di media-media mainstream, menurut gue itu malah menambah ketakutan masyarakat. Ya makanya bisa diambil dari dua sisi. Ya. Balik lagi ke orang yang nerima.
Maksudnya kita gue minum korek dong. Seharusnya kan kita saat ini nih lu mungkin ya ada di pulau ya, soalnya kalau puasa Iya. Nah, gue setelah covid kelar nih, aduh harus Pulau planning. kita. Pulau untuk melepas penat, liburan. pulau liburan, nongkrong, ketemu cewek. ngomong bareng, nongkrong bareng. Janganlah, jangan bareng. Nggak apa-apa di channel gua, nggak apa-apa kalau ngomong apapun. Tuh. Kebebasan dalam berbicara itu gua hargai. Iya, Anjir, bener. nggak? Tapi gua suka maksudnya kenapa gua ngajak diskusi kayak gini ya kan? Gua pengen tuh semua masyarakat tuh lebih semacam kita nih untuk ya memang waspada perlu gitu ya. Tapi kita dengan rasa Yang penting kita ceria, juga udah ya, maksudnya ceria. dalam artian kan sebelum-sebelumnya kita udah pakai hand sanitizer lah segala macam. jadi gimana caranya kita sendiri tuh nggak takut lah untuk maksudnya nggak takut dalam arti ya lu percaya bahwa lu tuh sehat gitu Ya. lu nggak terkena wabah COVID-19 atau apapun gitu. Karena yang gue takutin ketika banyak media-media yang bilang seperti itu menambah ketakutan doang gitu. Tapi emang miris sih maksud gue. Ya miris sih. Keren gak sih? Miris. Apalagi nanti kita mau sidang online gitu. Aduh, Anjing. itu sih paling sedih. Abang-abang gua kuliah sidang tuh kayaknya mencekam banget. Ini kayak Makanya sidangnya nggak gua- mencekam, tapi kehidupannya yang mencekam. Makanya Gitu. gue mikir sih itu sih sedih parah. Maksudnya kita udah dimudahkan dalam jaringan internet, Ya, sekarang makin dipermudahkan lagi. Maksudnya usaha kita yang untuk secara sosial realita ya. malah nggak ada ya, emang kita nggak bisa maksain juga Dan karena saat keadaan sih. Dan saat ini tuh berpengaruh loh untuk pengusaha ya. Jadi yang gua ada usaha nih. Ya. Nah, gua kan berharapnya bahwa orang tuh lebih banyak datang ke store, ya kan? Karena untuk silaturahmi kan. Ya, Tapi dengan kayak gini ya mau nggak mau online gitu. pasti. Tapi untuk menghidupi ya gitu. Jadi lu pernah dengar gak sih ada tuh lagu namanya Nasi Daria. lagu apa tuh? Gue baru dengerin. Jadi lu dengerin nanti. Dia jadi bilang ada lagunya tuh judulnya nggak salah tuh tahun 2000-an gitu. Tahun 2000-an tuh semua jadi mesin, orang-orang digantikan mesin gitu. Pernah iya, dengar kali itu. Dan kayaknya sekarang ini terbukti gitu. Yang Ya, sebenarnya mesin memang cuma untuk membantu memudahkan Ya, manusia, malah memudahkan. dipekerjakan menggantikan manusia. Iya. Tapi itu kan akan berpengaruh juga untuk ya apalagi kita nanti baru lulus kuliah dan makin susah kan untuk Nyari nyari pekerjaan. kerja ya. Kayak gitu loh, Man. Nah, menurut lu ya untuk menghadapi seperti itu gitu. Maksudnya kan kita tahu nih bahwa ya sebelum corona ada juga namanya nyari pekerjaan susah ya kan. Iya. Nah, menurut lu hal seperti ini tuh yang harus dirubah dari diri kita gitu. Ya sebenarnya kalau dari gua setelah lulus, maka gua emang nggak langsung nyari kerja, maksudnya nyari tahu. Tapi dalam artian gua juga harus persiapkan diri gua dulu. Oh, benar. Mungkin ya dari kayak gua harus ngambil sertifikasi buat ke tempat gua kerja, biar gua udah siap. Dan gua Tapi kalau misal gue boleh tahu nih ya, cita-cita lo apa sih sebenarnya? kalau cita-cita Kan nggak mungkin lu cita-cita jadi pekerja. ya enggak. Cita-citaku. Cita-cita lu jadi apa namanya? Jadi seorang pekerja yang main Ya. di depan layar komputer kan nggak mungkin Ya, lah. Ya kan? sebenarnya cita-cita gue dulu ya waktu masih kecil nih, Oh, TNI. ini Ya, jadi anggota TNI keren. dulu. Dan sekarang ya karena gue masih ngejalanin hidup, cita-cita gue cuma satu sih, Apa? punya istri. Tapi lu bakal nikah habis lu mau nikah muda gitu. Karena faktor ya, Karena faktor. mungkin dua. Kayaknya cepet.
Terus? Mungkin 2-3 tahun gue nyari pengalaman gue kerja atau emang gue udah siap ya sebenarnya untuk persiapan ya gue udah nyiapin. Ya nggak pas gue kerja juga, dari sebelum gue kerja sebenarnya gue udah nyiapin. Mungkin ya untuk gue pengalaman dulu ya kan, kerja biar tetap niatnya sih nikah muda, maksudnya nggak muda juga lah, 24-25. Karena gue mikirin orang tua yang makin tua. Ya lu pengen lah orang tua lu Ya, nyaksikan pernikahan lu itu ya. bukan karena gue juga nggak pengen buru-buru, maksudnya ya karena gue emang punya tujuan itu. Tapi kalau misalkan emang ya ada dan harus cepat ya lu lakuin lah ya. Ya maksudnya dalam artian ya gue nggak maksakan dari kedua belah pihak juga. Ketika dia bisa nerima ya udah. Tapi kalau seandainya nih lu nikah nih ya kan, nah lu nikah dan covid udah kelar lah ya. Iya. Nih, jadi kita berharapnya covid Iya, kelar lah ya covid kan? udah kelar lah ya. Semoga kelar gitu Iya. secepatnya. Amin harus. Kan posisi orang tua lu di Kalimantan ya. Bener nggak? Sedangkan seandainya lu dapet cewek, maksudnya orang-orang daerah sini atau ya maksudnya di luar dari Pulau Kalimantan lah gitu, itu gimana tuh? Maksudnya nikahnya tuh lu nikah di sana atau di sini aja gitu? Kalau gue pribadi sih emang lebih di sini sih, gue pengennya di sini ya. Jadi orang tua lu yang sini lah ya. Tapi kalau emang perlu dilakuin di sana juga lakuin, karena biasanya adat dari nyokap juga itu perlu. Tapi Gue ngikutin dari kedua belah pihak, dari tapi orang gue tua. emang maksudnya emang pengen banget sih main ke Singkawang. Kayak Harus. banyak amoy. Wah, amoy itu. Amoy cantik. Jadi sebenarnya Awal gue dateng kan gue ceritanya tentang amoy. nggak tahu gue lu kan Dulu. belum ada ketemu. Oh iya, bener. Jadi sebenarnya gini, Simon nih temen gue yang sering kita jalan-jalan gitu kan, Travel lah ya. traveling. Ya. Ada dua teman kita lagi, yang satu anak Lampung, yang satu anak Bandung kan, karena dia nggak bisa hadir ya kita ngobrol berdua gitu. Iya. Tapi kangen nggak sih lo? Maksudnya jalan-jalan? Nggak perlu ditanya, dari sebelum habis kita yang dari Surabaya gue kangen banget parah. Parah sih. Tapi emang Malang Surabaya naik motor kan, aduh. nipu kan? Nipu penyewa motor. Bilang sekitaran Malang ya. Iya. Atau Surabaya. Anjing. Maksudnya gue kangen sih. Kangen parah. Maksudnya gue ya sekarang kan istilahnya yang sering kita ketemu ya gue lu Enrico Sama teman-teman sama lain yang sosial atau ya berkurang. kurang. Mungkin ya paling bisa di virtual Zoom ya di Zoom. Mungkin Zoom gue aja pada mati kamera. Iya benar. kok marah, ada apa nih? Kesel saya. Gue tahu lo kayak ngeliat cewek-cewek. Iya. Kangen. Iya lah, maksudnya di situ sih. Ya tapi emang nih ya, ketika ini udah berakhir nih, hal yang lo mau lakuin pertama kali itu apa? Ini gue pegang nih janji lo. Yang pertama kali gue bersyukur dulu nih. Iya. Karena udah kelar kan. Kalau bersyukur kan itu Udah dari pasti, segi, ya. ya udah pasti. Maksudnya Betul. hal bodoh Terus, apa yang mau lo lakuin gitu? hal yang harus gue lakuin tuh paling pertama, karena kita hidup di lingkungan sosial, gue harus ketemu teman-teman gue dulu. Itu paling penting. Iya. Habis kita ketemu dari teman-teman, nah kita punya planning, nah gitu. Tapi lo percaya nggak? Apa tuh? Gue kan orangnya jarang, maksudnya ya gue ya teman banyak gitu ya. Ya, Tapi untuk lebih bertemannya itu cuman paling sama Bakot, Ya. sama lu ya kan, sama Riko. Dan dengan kejadian kayak gini, gue tuh ngerasa kayak nggak punya teman lo ya, bukan saudara, bukan keluarga gitu. makanya gue sebenarnya kalau gue pengen apa ya, cerita lebih gitu, misalnya Banyak gini lah ya. sih ya, ketika pintu gue terbuka untuk mereka, tetapi pintu mereka nggak pernah terbuka buat gue. Ya dalam artian begitu yang gue rasain sekarang, ya nggak Iya. perlu gue jelasin lah, yang penting dari apa yang gue ucapin itu bisa ditangkap. Iya benar-benar. Tapi emang dampaknya tuh banyak banget, maksudnya kita bukan dari segi ekonomi, kita bukan dari segi keuangan atau apapun lah gitu ya, tapi dari hal pertemanan pun merasa ada batas gitu, yang biasanya kita mungkin Ya, mungkin bareng diskusi ya kan,
jadi terbatas untuk saat ini tuh. Dan itu yang menurut gue tuh agak ya sedih sih. Gue biasanya gue punya temen cuman gue maksudnya main tuh cuman sama satu orang, tapi kan kalau seandainya kondisi normal ya gue masih bisa main kesana kesini ya kan. Tapi dengan adanya COVID-19 ini udah mah gua cuman mainnya sama satu orang dan udah gitu sekarang juga lebih membatasi diri kan. Jadi kita ngerasa pedih sih, pedih. Iya, Perih tuh. perih banget. Tapi hal-hal kegiatan positif apa yang selama ini lu lakuin di kosan gitu selain lu Banyak. makan apa sih? Ya kadang gua dibalik gua makan di luar gua masak. Oh, lu jadi sering Positifnya masak, jadi ya? lebih sering masak. Tapi kadang-kadang jadi di situ yang dibaratkan dulu cuma iseng sekarang jadi hobi. Hobi masak. Hobi masak. Tapi apa yang sering lu masak? Jangan-jangan mie doang. Kalau mie sarden. sarden itu mah ya untuk ya gue lagi pengen ya udah gue masak itu, mestinya paling kadang gue masak sayuran. Iya sih emang. Sayuran ya untuk yang ngebantu pikiran gue biar ya, maksudnya kondisi tubuh gue biar ada vitaminnya lah. Tapi lu kangen nggak Apa tuh? jalan-jalan ke tempat wisata yang sesuatu yang kita lakuin tuh makan mie? Kangen banget. Jadi Parah. mie itu kan menurut gue ya Mie mau udah dari Sabang sampai iya, Merauke pun rasanya sama iya. gitu. Dan itu yang harus gue lakuin gitu. Kangen gak lo? Kangen banget. Anjing. Iya kan bener kan, maksudnya hal yang terutama ketika kita nyampe di tempat wisata atau kota tujuan gitu tuh ya mie. Nggak perlu yang mewah, Nggak yang penting perlu kita mie. menikmati ya mie. Maka udah nggak bisa dijelasin sih kalau ngebahas Iya. mie mah. Gue juga kangen namanya makan tuh 15.000 4 orang. Lauknya mie doang. Mie sama nasi, mie-nya masak, nasinya beli 5.000. Itu paling kacau sih Kalau kalau yang paling murah jajanan di ini mon. jadi kita flashback ya, sekarang flashback dulu. Jadi sedikit cerita nih ya. Kan kita kan ke Malang ya waktu itu ya. Beli nasi goreng tuh berapa? 15.000 dua bungkus. Anjir gila. Parah sih itu nasi goreng termurah tuh gua. Terenak Termurah juga, Mon. terenak ya. Iya asli. Walaupun ininya merah ya. Warnanya merah ya kan, saus doang. Gak pakai kecap anjing. Gua awal mau makan kok Iya. kok begindang ya. Oh begindang kok begini. Ya Gimana untungnya sih kita lebih kenyangnya juga karena ada salah satu teman kita yang nggak makan. Gara-gara dia ngantuk. Jadi kejadian lucu ya, gua nggak tahu ya tuh anak pikirannya gimana ya. Ya kan kita bilang ya, kita tidur nih malam ini, besoknya tuh kita Ada destinasi yang kita tuju, ya. kita mau ke Bromo kan. Kenapa dia nggak Begadang. tidur? Karena untuk jagain barang-barang kita biar gitu. nggak hilang. Biar ya. nggak hilang. Tujuannya baik, cuman Iya, tujuannya- dampaknya jelek buat iya, dia dampaknya kan. jelek buat dia. Maka udah dikasih tahu jangan batu. Tapi tujuan gue sih ya gue pengen banget nih mau destinasi wisata yang pengen gue apa ya tuju sama lu nih ya, sama kita kan jadi punya tim SAR tuh. Tim SAR itu adalah Waduh, tim salah SAR. satu bukan apa ya, jadi kita tuh orang-orang Lebih ke hobi jalan-jalan, jalan-jalan. Jadi destinasi wisata yang pengen banget gua tuju itu sama tim SAR itu Bangka Bangka Belitung. Belitung, Lombok, Papua. Pengen banget gua asli menikmati keindahan alamnya kan. Tapi kan sebenarnya kita berempat ya. Berempat. Tapi tim SAR ya. Enggak, sebenarnya kita bertiga. Tiga. Tapi karena ada porter yang satu Porter ikhlas. ikhlas. Tim SAR. Tim SAR. Simon Aris Resni. Jadi tim SAR itu Simon, Aris, Resni. Jadi ada Resni itu adalah teman kita ya. Dia cewek. Ya berawal tuh dari kita kelompok lab mana? Lab statistik. Lab yang bener-bener lab itu pertama kali. Dan kita nggak tahu apa-apa tentang lab. Apalagi gua nggak pernah ngerjain malah. Ya udahlah jangan dibahas lah, sakit gua. Tapi kan ada martabak sama tutut. Anjing. Tutut mah buat Resni. Tapi dari situ gue juga nggak tahu ya awalnya kenapa si Lampung itu bisa ngikut ya, si Umar. Ya. Ini kita dari Covid ke liburan. Ya karena untuk menghibur juga kan.
biar tahu juga Biar maksudnya. tahu juga. Tapi nanti gue bakal adain ngobrol sama tim SAR nih. Nah, yang gue bingung kenapa dia bisa ikut sama kita ya setiap jalan-jalan ya. Kayak dari Bogor, Malang ya. Iya. Pulau dia nggak ikut pulau. Pulau dia enggak. Pulau dia nggak ikut. Kan ada alasan di mana? Enggak, Ada alasannya. nggak jelas. Iya itu alasannya nggak jelas. Apa ya? Jadi emang sebenarnya gue tuh malah lebih pengen ya is okay lah kita dari pembahasan awal COVID ya. Ya COVID menurut gue Ya yang COVID kan sebenarnya diambil hikmah masing-masing mungkin kalau untuk dampak. Terus kalau untuk sama-sama tadi ya udah kita ikutin aturan yang ada. ya. Itu lebih Tapi gue pengen ke situ sih. bener banyak cerita masalah kita sering travelingnya gitu Mon. Karena di satu sisi juga gue pengen video ini bermanfaat banget gitu buat yang nonton, Ya, buat tujuannya sih itu ya harus bermanfaat. jadi kita tuh emang sering traveling dengan budget minim, dengan apa ya, pokoknya- Budget minim tapi kita nggak ngerasain kekurangan. Jadi nanti kalau misalkan mau tahu nanya-nanya aja gimana caranya lo traveling dengan budget minim. Ya. Nanti dikasih tahu caranya. Tips Tips and trick itu mah. tips and trick. Tapi gue pernah ketipu di pantai. Makan. Makan 8.000. Gue Nambah- nambah nasi nambah 20.000. nasi. Anjing gila. Tadi gue beli lagi aja. Gua nambah makan cuma 15. Iya. Lu nambah nasi doang Gua jadi nambah nasi 20. 20 anjir. Ya nggak ketipu sih lah. Enggak ketipu sih. Ya udahlah, anggap aja itu hiburan lah ya. Jadi ada ceritanya, sejarah. Tapi gue yang kesel tuh ya pas lagi di pantai. Kan kita nggak kebagian homestay ya. Homestay-nya ya. Jadi kita tidur di gubuk kan tuh. Warung pantai. Ya orang pantai. Ya, warung pantai. Posisi cowok 3, cewek 1. Ya. Ya Ya, kan? tahu lah ya dari prioritas yang mana. Kan prioritas kita prioritasin ke cewek ya. Wanita ya. Akhirnya sleeping bag dikasih lah ke cewek. Gua, Simon sama Umar tidur dengan seadanya gitu. Gua kalau mau cerita itu pengen pukul orang itu gua. Partner kita ini udah asik parah sih, saik. Partnernya itu dia merasa pengen dimanjakan seperti wanita. Dia pengen pakai sleeping bag ya. Dan itu dia laki. Iya masalahnya laki. Sampai gua tidur pakai helm kan. Gua tidur pakai helm Jadi bantal. jadi bantal. Udah gitu gua sempit-sempitan sama dia. Anjir. Tapi ya berhubung udah mau jam 6 nih Mon. Kita udahin aja kali ya untuk ngobrol-ngobrolnya. Gua pengen lu ngasih pesan-pesan yang baik gitu. Untuk semua orang yang nonton atau semua orang masyarakat Indonesia gitu. Ya kalau untuk pesan gue balik lagi yang tadi sih, tetap secara keputusan pemerintah kita wajib ngikutin. Ya mungkin kalau emang mau keluar emang karena kebutuhan. Sediakan tapi jangan lupa juga Iya untuk jangan lupa pakai ya. masker, hand sanitizer juga tuh. Yang penting tetap kondisi kesehatan sendiri untuk semuanya. Berdampaknya kan untuk semua. Ya, Mesti dari itu. udah gitu aja. Dari gue sih itu doang yang Cukup. penting ya. Udah lu tutup juga untuk video kali ini. Apa tuh? Maksudnya terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa di like, comment, dan subscribe gitu. Aduh gue gak bisa ngomong ini. Coba gue pengen tahu. Kan lu kan narsis Oh di iya, Instagram. di Instagram ya. Lu mau promosi Oh iya. Instagram lu? Nama Instagram silahkan. Aduh. Buat temen-temen yang nonton mungkin ya kalau emang kepo atau gimana pengen punya jalinan pertemanan bisa follow gua di. Jalinan kasih nggak apa-apa. Aduh, itu kayak orang susah. Bukan susah sih. Simon Silalahi. Simon Silalahi. Ya. Mungkin dari Nanti ditaruh ya di videonya ada tuh. boleh. Ya gitu lah. Simon Silalahi. Mungkin sekian sih ya. Sekian. Jangan lupa untuk subscribe, like, and comment untuk video ini buat my bro. Apa? Dia baru tahu kalau gue punya. Iya, gue baru tahu dia punya YouTube. Ternyata udah lumayan ya. Kenapa gue nggak dari dulu gitu? Ya? Iya kan. Gitu lah ya. Jadi semoga video ini bermanfaat. Bermanfaat ya. Untuk teman-teman. Semoga video ini juga menghibur untuk teman-teman juga.
Dan Ya ambil positifnya, negatifnya dijadiin positif lah kalau bisa. Maksudnya disaring lagi. oke, cukup sekian aja ya. Terima kasih. Sampai jumpa lagi nanti di video selanjutnya. Gue bakalan ajak ngobrol juga sama teman-teman tim SAR terlebih. Yo. Ini dong. Perlawanan.